Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1369 Kepekaan wanita. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Wu Tianze palsu kecuali senyum puas. Karena topengnya, tidak ada ekspresi apapun yang terlihat di wajahnya. Namun, dia benar-benar sangat senang dan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ji Fei. Menurutnya, bagaimana mungkin? Mengapa Ji Fei mengatakan hal seperti itu? Dia tidak peduli. Ji Fei menatap Su Piao Miao dan berkata, "Ayo pergi." Dia membenci keluarga Ji, tetapi dia tidak ingin digunakan sebagai pisau oleh Wu Tianze. Terlebih lagi, percikan anggur tadi membuatnya menyadari bahwa Wu Tianze palsu ini tampak sangat aneh dan telah banyak berubah. Su Piao Miao duduk di sana dalam diam, bersikap sangat rendah hati, tetapi matanya beberapa kali menyapu Wu Tianze palsu. Dia berpikir dalam-dalam, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar panggilan Ji Fei, dia segera berdiri patuh, seperti seorang wanita kecil, mengangguk pada Ji Fei, dan mengikuti Ji Fei keluar dengan patuh. Ji Fei tidak marah, dan dia tidak berdebat dengan Ji Meiyan. Hal ini mengejutkan banyak penonton. Bahkan Wu Tianze palsu pun merasa sedikit tertekan. Ia tidak menyangka Ji Fei mampu menahan diri, dan usahanya sia-sia. Adapun Ji Meiyan, dia merasa bangga dan bahkan gembira. Ji Fei takut dan gugup, jadi dia takut pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini saya merasa senang. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, dia berdiri dan pergi. Dia ingin kembali dan memberitahu keluarganya bahwa Ji Fei bukanlah orang istimewa, hanya orang yang tidak berguna. Sebaliknya, Wu Tianze palsu tidak dapat memahami Ji Fei sama sekali, dan bahkan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Biasanya, Ji Fei akan marah besar, atau bahkan berusaha menyelamatkan mukanya saat itu juga, dan mungkin saja dia akan menyerangnya. Tetapi mengapa ini terjadi? Sulit dipercaya, sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa di sini, menjadi fokus. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan keluar, bahkan tidak memperhatikan Donglan. Donglan akhirnya bereaksi sendiri dan mengikutinya keluar. Saat aku keluar, tidak ada jejak Ji Fei, Su Piao Miao dan Ji Meiyan. Brengsek, Wu Tianze palsu mengumpat dengan suara rendah. Wajahnya penuh kekesalan, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. "Tuan Wu, tunggu aku!" Donglan berteriak dan mengejarnya. Wu Tianze palsu menunjukkan kekesalan di wajahnya, tetapi akhirnya membiarkannya masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dan pergi. Mereka pergi, dan Ji Fei serta Su Piao Miao berjalan keluar dari kegelapan bar. Su Piao Miao menatap Ji Fei, Wu Tianze ini palsu. Ji Fei tertegun sejenak dan menatap Su Piao Miao. Su Piao Miao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Aku hanya merasa auranya tidak tepat. Selain itu, matanya sedikit berbeda dari mata Wu Tianze yang asli." "Kamu bilang dia memakai topeng?" Ji Fei bertanya dengan ragu. "Tidak yakin, tapi yang pasti ini jelas bukan tubuh Wu Tianze." Su Piao Miao berkata dengan tegas, Ayo kita periksa." Ji Fei juga sempat ragu, namun kini Su Piao Miao setuju dengannya, yang membuatnya mengambil keputusan. Kedua pria itu menggunakan seni bela diri mereka dan dengan cepat mengikuti mobil Wu Tianze palsu. Meskipun dia melaju sangat kencang, kedua pria itu masih dapat menyusulnya dengan mudah berkat keterampilan bela diri mereka. Saat mengemudi, Wu Tianze palsu itu memikirkan penampilannya malam ini. Tidak ada yang aneh atau kelalaian. Biasanya, Ji Fei dan yang lainnya tidak akan meragukannya, apalagi menemukannya.
Tetapi pada akhirnya, Jifei berhenti tiba-tiba, yang membuat kebingungan di wajahnya semakin intens. Donglan duduk di kursi penumpang, terus-menerus mencuri pandang ke arah Wu Tianze palsu. Dia juga merasa bahwa Wu Tianze ini menjadi sedikit tidak bisa dipahami olehnya. Wu Tianze yang palsu sangat penasaran dengan reaksi Donglan. Apakah dia tahu bahwa dia palsu? Berpikir tentang bagaimana dia mengabaikan Donglan dan tidak memperlakukannya sebagai teman tidur seperti yang dilakukan Wu Tianze, mungkinkah dia memiliki keraguan? Kalau dipikir-pikir Donglan sangat akrab dengan Wu Tianze, kalau saja dia tidak tahu kalau dia palsu, pasti tidak akan ada yang mencurigainya. Memikirkan hal ini, Wu Tianze palsu tiba-tiba menghentikan mobil dan menatap Donglan. Donglan merasakan seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah dia sedang dikunci oleh binatang buas, dan wajahnya menunjukkan ketegangan dan ketakutan. Tepat saat dia kebingungan, Wu Tianze tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Donglan dengan sangat mendominasi, lalu pada detik berikutnya, dia mendorong Donglan hingga terjatuh. Mereka berdua mulai menjadi gila di dalam mobil. Jifei dan Su Piaomiao mengikuti di belakang, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa berhenti. Namun kegilaan di dalam mobil dan teriakan Donglan masih terdengar jelas oleh kedua orang itu. Su Piaomiao masih perjaka. Meskipun dia pernah menggoda Jifei pada awalnya, mereka tidak benar-benar tidur bersama. Sekarang, ketika dia mendengar suara di dalam, dia merasa sedikit malu, pipinya memerah, dan hatinya kacau. Sebaliknya, Jifei sangat tenang. Salah satu alasannya adalah karena dia bertekad, dan alasan lainnya adalah karena dia lebih peduli apakah Wu Tianze nyata atau tidak. Aku pikir keduanya akan selesai dengan cepat, tetapi ternyata butuh waktu hampir 1 jam sebelum semuanya berakhir. Setelah selesai, Donglan memeluk Wu Tianze palsu itu dengan erat. Sangat nyaman, aku sangat mencintaimu. Dia menyandarkan tubuhnya pada Wu Tianze palsu, berharap dia bisa masuk dan tidak pernah keluar. Wu Tianze palsu menahan kegembiraannya dan berkata dengan santai, "Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Ini bukan pertama kalinya." "Ini pertama kalinya," Donglan berkata dengan bersemangat. "Apakah ini pertama kalinya bagimu?" Wu Tianze palsu sengaja bertanya dengan ragu, mencoba menguji apakah Donglan telah mengetahui bahwa dia bukanlah Wu Tianze. Donglan berkata dengan bangga, "Tentu saja ini pertama kalinya, bukankah ini pertama kalinya kita bersama?" Wu Tianze palsu itu tertegun sejenak, dengan niat membunuh yang berkelebat di dalam hatinya. Dia menatap Donglan dengan pandangan bertanya, "Apa yang kau katakan? Kamu bukan Wu Tianze." Wu Tianze palsu tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya saat menatap Donglan tampak dingin. Tubuh Donglan tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia dengan cepat kembali normal. "Tidak peduli siapa kamu, aku lebih mencintaimu." Dia sengaja memutar tubuhnya dan memeluk Wu Tianze palsu dengan erat. "Bagaimana kau tahu aku bukan milik Wu Tianze?" Wu Tianze palsu bertanya. "Karena tidak peduli bagaimana kamu membuatku merasa, kemampuanmu, atau aura maskulin yang kamu bawa, tidak satu pun dari itu adalah aura Wu Tianze. Jadi kamu jelas bukan Wu Tianze." Wu Tianze palsu itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini begitu pintar dan dapat menemukan begitu banyak detail tentang dirinya. Dia bahkan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu begitu perhatian. "Apakah kau ingin hidup atau mati? Terserah padamu untuk memutuskan. Ada apa? Aku tidak ingin menjelaskannya." Wu Tianze palsu berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Bahkan ada nada mengancam dalam suaranya. "Di mataku, kau adalah Wu Tianze, dan kaulah yang paling kucintai. Aku tidak peduli siapa dirimu." Donglan berkata dengan sangat cerdik.
Wu Tianze palsu merasa lega. Tetapi sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah Ji Fei dan yang lainnya telah menemukannya. Ketika Ji Fei dan Su Piaomiao mendengar ini, mereka mulai bertanya dalam hati, siapakah Wu Tianze palsu ini? Bab 1370, kebalikan dari apa yang diinginkan seseorang. Wu Tianze dan Dong Lan yang palsu pergi, dan Wu Tianze yang palsu tidak mengatakan siapa dia. Dong Lan juga sangat pintar dan tidak bertanya. Dia tahu bahwa mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik, dan bahkan bisa merenggut nyawanya. Ji Fei dan Su Piaomiao saling berpandangan dengan wajah bingung. Orang yang bisa membunuh Yang Jie adalah orang yang tidak akan menerima balasan. Ji Fei tampaknya disengaja atau tidak disengaja. Dia menatap Su Piaomiao dan berkata dengan ringan. Kamu bilang dia orangnya Ling Kongsu? Su Piaomiao teringat perasaannya saat pertama kali melihat mata palsu Wu Tianze, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ji Fei mengangguk. Aku meragukannya. Su Piaomiao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menatap Ji Fei. Apakah kamu menemukan bahwa sosoknya agak mirip dengan Ling Ruofeng? Mata Ji Fei langsung berbinar. Keduanya memang mirip. Mungkinkah dia salah satu dari 4 keturunan yang tersisa? Adapun keluarga Ling, dia sekarang curiga kalau mereka dikloning. Kalau tidak, mustahil mereka terlihat begitu mirip. Pikiran ini muncul di benak Ji Fei. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi menurutku itu sangat mungkin. Jika Wu Tianze dulu melihat Yang Jie, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin dia bisa menggigit Yang Jie sampai mati? Su Piaomiao menatap Ji Fei dan berkata. Ji Fei mengangguk, itu saja. Alasan kedua adalah Yang Jie sudah meninggal. Menurut akal sehat, Skull and Bones Society seharusnya maju untuk membalas dendam. Lagi pula, kalian telah menghancurkan cabang barat, yang merupakan kebencian yang besar. Dan Presiden Cabang Timur dibunuh oleh keluarga Wu. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Ji Fei mengangguk lagi. Jika aku tidak salah, Wu Tianze palsu ini adalah salah satu dari 4 penerus yang tersisa. Tetapi dia telah mengubah jalannya menjadi musuh kita. Setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di matanya. Ji Fei menunjukkan seringai di matanya, sepertinya mereka masih sangat pandai bermain. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu misterius dan dapat membentuk Ling Kongsu dan Skull Society adalah orang biasa? Masalahnya sekarang bukan ini. Jika ini benar, akan sangat merepotkan bagimu untuk menghancurkan keluarga Wu dalam 3 hari. Pihak lain tidak akan mudah mengakui kekalahan. Dan tidak akan mudah dikalahkan. Baiklah, jika kita menganalisis masalah ini dengan cara ini, itu akan sangat menarik. Ji Fei juga menunjukkan senyum di wajahnya. Saya sarankan jangan terburu-buru menghancurkan keluarga Wu. Mungkin ada kekuatan besar di balik keluarga Wu yang melindungi mereka. Jika kita menghancurkan mereka secara langsung, itu bisa menjadi bumerang. Kita mungkin juga bisa mengikis mereka secara perlahan dan membuat mereka menjadi gila, memperlihatkan sifat asli mereka sedikit demi sedikit. Ji Fei mengangguk, baiklah, saya pikir kita harus mengubah cara bermain kita. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia segera menelepon Qi Yuan untuk membatalkan penempatan. Dan kemudian menelepon Si Bin untuk memintanya mengembangkan sepenuhnya grup Li di Longdu untuk bersaing dengan perusahaan keluarga Wu, dan menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mengakuisisi grup Tianhua. Ketika lawan mengubah taktik, ia pun berubah sesuai dengan perubahan itu. Mereka berdua pergi malam ini dan mendapatkan banyak hal, dan kembali ke Fei Tang Mansion. Di sisi lain, Ji Meiyan kembali ke rumah Ji. Meskipun sudah larut malam, dia tetap mengetuk pintu rumah ayahnya dan menceritakan kejadian yang terjadi kepada Ji Guangjun.
Ketika Ji Guangjun mendengar bahwa Ji Meiyan dan Ji Fei memiliki konflik, dia merasa kepalanya meledak beberapa kali. Dia benar-benar tidak ingin memiliki konflik dengan Ji Fei. Identitas Ji Fei sebagai pemimpin Balai Naga terlalu menonjol. Itu seperti gunung yang dapat menghancurkan mereka sampai mati. Namun, ketika kejadian itu terjadi, ia hanya bisa segera melaporkannya kepada ayahnya Ji Rongsheng. Ia bahkan mengetuk pintu rumah Ji Rongsheng tanpa mempedulikan bahwa saat itu sudah tengah malam. Ji Rongsheng sudah tua dan memiliki kebiasaan tidur yang ringan. Selain itu, pembentukan keluarga Ji yang baru oleh Ji Fei sangat menggairahkan. Jadi dia tidak bisa beristirahat dengan baik. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia segera bangkit dan keluar. Ayah, Mei Yan dan Ji Fei punya konflik di bar. Ji Guangjun menatap ayahnya dan berkata langsung. Omong kosong, kemarahan Ji Rongsheng seakan tersulut dan meledak di tempat. Ia bahkan membentak Ji Meiyan. Wajah Ji Meiyan tiba-tiba menjadi malu. Dia tidak menyangka kakeknya begitu jahat padanya, dan dia tampak sedikit sedih. Namun kali ini Ji Guangjun tidak berbicara untuknya. Sebaliknya, dia menatapnya tajam, jelas memperingatkannya untuk tidak kehilangan kesabaran. Ji Meiyan nyaris tak dapat mengendalikan amarahnya dan menatap kakeknya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ji Rongsheng memandang Ji Meiyan dan berkata. Ji Meiyan tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang telah terjadi. Meskipun Ji Rongsheng sangat marah ketika mendengar Ji Fei meminta maaf kepadanya, dia tetap mengagumi cara Ji Fei menangani masalah tersebut. Wu Tianze jelas-jelas ingin menimbulkan perselisihan dan konflik di antara mereka. Tetapi Ji Fei dapat melihatnya sekilas dan tetap tidak tergerak, yang menunjukkan bahwa dia sangat tenang. Hal ini membuatnya samar-samar melihat Ji Guanghui di masa lalu, yang begitu tenang dan sadar akan situasi keluarga secara keseluruhan, serta mampu mengetahui apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Memikirkan Ji Guanghui, saya merasa rumit. Akhirnya, dia menatap Ji Meiyan dan berkata, mulai sekarang, tidak ada bisnis keluarga Ji yang boleh menjadi musuh Ji Fei. Kakek, kenapa? Ji Meiyan tidak menyangka kakeknya akan mundur, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan tidak yakin. Saat dia mengalami konflik hari ini, dia telah memutuskan untuk menjadi musuh Ji Fei. Sekarang kakeknya tidak mengizinkannya, yang membuatnya sangat kesal dan bahkan marah. Jika kau sanggup mendengarkan, maka dengarkanlah. Jika kau tidak sanggup, maka jangan terus menjadi ketua. Ji Rongsheng tidak menjelaskan sama sekali. Sikapnya sangat tegas dan mendominasi. Hal itu membuat Ji Meiyan langsung kehilangan kesabarannya, dan dia segera menoleh ke arah ayahnya, Ji Guangjun. Ji Guangjun juga merasa sangat kesal. Di satu sisi, dia merasa ayahnya terlalu takut pada Ji Fei. Di sisi lain, dia marah pada Ji Meiyan dan membencinya karena telah membuat Ji Fei marah. Namun, dia tetap menatap Ji Meiyan dan berkata, lakukan saja apa yang kakek katakan. Kita tidak bisa dijadikan pion oleh keluarga Wu. Ji Meiyan mengepalkan tangannya, menggigit bibirnya dengan giginya, dan mengangguk setelah beberapa saat. Oke, aku akan mengingatnya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu keduanya mengatakan apapun lagi. Namun, dia benar-benar marah. Bagaimana mungkin Ji Fei adalah seseorang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun? Dia masih menolak untuk menyerah. Ji Guangjun, jaga putrimu baik-baik. Ji Fei saat ini bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Kematian Wu Ziliang dan keluarganya adalah contoh terbaik. Ji Rongsheng menatap Ji Guangjun dan berkata dengan nada serius. Ji Guangjun mengangguk. Juga, kamu harus ingat bahwa sikap Ji Fei sekarang adalah dia tidak ingin memiliki konflik yang berlebihan dengan keluarga Ji. Dia masih menempatkan keluarga Ji pada posisi tertentu di hatinya.
Apakah kita dapat memahami ini adalah kuncinya? Ji Rongsheng memberi nasihat pada Ji Guangjun. Ji Guangjun menatap ayahnya dan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Ji Guanghui sudah tiada, Ji Fei masih dihargai oleh Ji Rongsheng. Melihat Ji Guangjun menatapnya tanpa menjawab, Ji Rongsheng menggelengkan kepalanya karena kecewa dan bergumam, "Kau sangat picik, kau bahkan tidak bisa melihat niat terdalamku." Dia memasuki kamar tidur. Ji Guangjun berdiri di sana dengan bodoh. Ji Rongsheng bahkan lebih kecewa. Jika Ji Guanghui masih hidup, dia akan segera mengerti maksudnya. Bertemanlah dengan Ji Fei. Karena apa yang disebut latar belakang keluarga Ji tidak ada artinya bagi Ji Fei. Sebaliknya, status dan kedudukannya seharusnya menjadi sesuatu yang patut dihormati dan diandalkan oleh keluarga Ji. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ji Rongsheng dan Ji Meiyan benar-benar tidak mengerti. Ji Meiyan telah membuat keputusan untuk mulai mengakuisisi Tianhua Group. Bersambung.